Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mega Sevia dari MIA 19 NIM 191700011. Kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan kurikulum. Apa sih pengembangan kurikulum itu? Simak video ini sampai habis. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai pengertian pengembangan kurikulum, pendekatan sistem kurikulum, dan kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat atau yang biasa kita kenal dengan stakeholders. Karena setiap membuat kurikulum, kita pasti mengacu pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengembangan kurikulum. Pengertian pengembangan kurikulum. Jadi secara etimologi, pengembangan kurikulum atau kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti kurir. Kurir itu adalah berlari. Sebenarnya dalam Romawi kuno, kurikulum itu berasal dari dunia olahraga. Nah, kenapa berlari? Karena yang namanya berlari itu pasti akan mencapai satu tujuan, yaitu finish. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, kita itu adanya kurikulum itu untuk mencapai yang namanya tujuan pendidikan. Jadi kan sama, berlari mencapai finish dan kita berlari mencapai tujuan pendidikan. Dan bahasa mudahnya, kurikulum itu bisa kita definisikan sebagai sebuah menu. Jadi yang namanya menu itu ada A, B, C, D, F, G, dan kita harus harus kita kasihkan gitu. Jadi kurikulum itu kita harus penuhi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, lalu apa sih pengembangan kurikulum itu? Jadi kurikulum tadi kan suatu hal-hal yang merupakan tahap-tahapan untuk mencapai satu tujuan nih. Nah, kalau pengembangan kurikulum itu yaitu di mana kurikulum itu dikembangkan. Jadi tidak monoton, misalnya kita belajar di kelas hanya mendengarkan guru. Jadi kurikulum itu dikembangkan bagaimana metodenya, cara penyampaiannya agar tujuan itu dapat tercapai secara optimal. Jadi gitu ya. Jadi kalau pengembangan itu dikembangkan bagaimana kita mendapatkan suatu inovasi-inovasi dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan kurikulum. Jadi bagaimana caranya agar pembelajaran itu tidak monoton, bervariasi dan mudah dicerna ataupun ditangkap oleh peserta didik. Nah, teman-teman, jadi ada yang namanya Hilda Taba nih. Bukan tahu bakso, tapi Hilda Taba itu adalah salah satu ilmuwan. Pada tahun 1962, beliau mengungkapkan bahwa kurikulum itu bukan hanya terletak pada implementasinya saja, namun di mana seberapa luas cakupannya mengenai isi, tujuan, dan metode pembelajaran, dan lebih ke bagaimana proses pengajarannya juga, oke? Dan di sini dia juga mengungkapkan bahwa di dalam kurikulum itu juga terdapat pokok-pokok tugas pengajaran bagi seorang guru. Nah, jadi apa sih intinya dari pengembangan kurikulum ini? Pengembangan kurikulum ini intinya adalah suatu kurikulum yang tertulis, yang dikembangkan, yang isinya mengenai isi, tujuan, metode pembelajaran, sumber belajar, peserta didik, pendidik, bagaimana kurikulum itu dapat tercapai tujuannya sebagaimana mestinya. Oke, sekarang kita memasuki pembahasan yang kedua. Jadi, pembahasan yang kedua ini adalah tentang pendekatan sistem kurikulum. Nana Syaudi mengungkapkan bahwa pendekatan sistem kurikulum ini lebih mengacu pada bagaimana tata kerjanya untuk melakukan metode-metode yang ada di dalam kurikulum sesuai dengan langkah-langkah pengembangan kurikulum yang tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan kurikulum dengan baik. Nah, jadi teman-teman, pendekatan sistem ini juga digunakan dalam suatu sistem berpikir untuk mencapai atau untuk mencari langkah-langkah metode-metode pengembangan kurikulum yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum dengan cara identifikasi masalah, menentukan masalahnya apa, terus kemudian tujuan yang ingin dicapai itu seperti apa, hasilnya nanti seperti apa. Kemudian disinilah bagaimana cara kita untuk menuju ke suatu tujuan itu, disinilah tempatnya pendekatan sistem kurikulum. Kemudian, hal yang dinilai paling penting dalam pendekatan sistem kurikulum ini adalah eksperimennya, bagaimana kita mengimplementasikannya. Dan kemudian, kita dari hasil eksperimen itu kita bisa merevisi, mengevaluasi, dan kemudian memperbaikinya lagi.
Untuk melakukan pendekatan sistem sendiri, kita juga perlu melakukan yang namanya rancang bangun sistem. Nah, rancang bangun sistem itu apa sih? Rancang bangun sistem itu adalah suatu pola bagaimana cara kita mengembangkan pengembangan kurikulum ini untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Lah, bagaimana cara merancang bangun sistem itu? Caranya adalah simak aja bagan setelah video ini. Jadi, untuk merancangnya kita perlu menganalisis pengalaman belajar, organisasi belajar, kegiatan belajar, metode belajar mengajar, alat-alat pembelajaran, dan tujuan kurikulum. Selain itu juga sarpras. Oke, teman-teman, sekarang kita memasuki materi yang ketiga. Gak sopan ya pakai tangan kiri. Jadi kita akan memasuki materi yang ketiga. Nah, materi yang ketiga itu adalah tentang kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kenapa sih kurikulum itu harus didasarkan dengan kebutuhan masyarakat? Jadi sebelumnya saya mau tanya dulu dengan kalian. Kalian sekolah itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari ilmu kan? Oke, selain mencari ilmu, kita kan kalau sekolah nanti yang diharapkan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan dengan kerja. Lah, kerja untuk apa? Untuk kembali ke masyarakat juga kan? Nah, makanya kita juga harus memikirkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, ini adalah hal yang paling penting yang perlu diketahui, yaitu tentang sistem pengembangan kurikulum. Sistem pengembangan kurikulum ini seyogyanya itu pantasnya seperti apa sih? Jadi, sepantasnya itu pengembangan kurikulum itu seperti apa? Lihat setelah ini. Ada banyak sekali poin-poinnya. Jadi, diarahkan kepada asas ketuhanan yang Maha Esa dan demokrasi Pancasila, kemudian tercapainya keadilan dan pemerataan pendidikan, dan yang terakhir adalah keselarasan dan keseimbangan. Kemudian selanjutnya adalah diarahkan pada hukum yang berlaku, peningkatan kejuangan bangsa, dan penciptaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, kemudian untuk kemandirian bangsa. Oh ya, di sini juga ada pendapat tokoh, yaitu pendapatnya dari Nasution, bahwasanya yang namanya mendidik anak itu juga didasari atau harus dilihat juga dari perkembangan lingkungannya. Nah, di sini berarti bahwa pengembangan kurikulum itu juga harus didasarkan bagaimana perkembangan masyarakat sekitar, apa yang dibutuhkan dari masyarakat sekitar juga. Jadi biar kita itu bisa menempatkan posisi kita pada posisi yang tepat. Jadi, apa sih kesimpulan dari pembahasan kita kali ini? Jadi, kesimpulannya adalah pengembangan kurikulum itu adalah suatu kurikulum yang harus dikembangkan dari mulai isinya, dari mulai metode-metode belajarnya untuk mencapai suatu tujuan, dan juga di dalam kurikulum itu harus dikembangkan juga inovasi-inovasi pendidikannya, bagaimana pendidik bisa menyampaikan hal-hal yang ingin dicapai kepada peserta didiknya dengan baik dan tercapai seoptimal mungkin, di mana juga melalui pendekatan sistem kurikulum, yaitu tentang bagaimana sistematika, bagaimana langkah-langkahnya untuk menyusun atau untuk memprogram suatu pengembangan kurikulum yang jangkauannya sangat luas sekali, dan jangan lupa didasari oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat sekitar, karena intinya adalah kita dididik, kita bersekolah untuk mencari ilmu yang diharapkan kita bisa bekerja kembali lagi, berbaur lagi dengan masyarakat. Jadi kita bisa menata kehidupan kembali masyarakat yang kiranya masih kurang baik, dan juga kita bisa bermanfaat untuk masyarakat melalui dunia pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah ataupun ada hal yang kurang atau mungkin kalian ingin menambahkan, bisa komentar di bawah ini. Komentar yang membangun, kritik dan sarannya tetap saya terima. Maaf sampai salah-salah nih ngomongnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.